dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, kalau kita merujuk pada hitungan Komisi Pemilihan Umum beberapa jam lagi karena tenggat waktunya sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 akan diumumkan secara resmi hasil penghitungan suara rekapitulasi nasional dari 38 provinsi. Siapakah yang menang dalam kontestasi pemilihan umum Pilpres maupun Pileg 2024. Tapi ternyata dinamikanya sampai dengan sekarang, mari ya kita tunggu bersama karena kabarnya ada sekitar 2 provinsi, Papua dan juga Papua Pegunungan sudah yang 36 provinsi ya yang sudah keluar betul, hasilnya. dari 36 provinsi yang sudah, 2 lagi nih masih menunggu kabarnya malam hari ini akan diterbangkan jet charter dari Papua ke Jakarta untuk rekapitulasi lanjutan nantinya ya. Paling tidak harapannya esok pagi sudah kemudian bisa diumumkan oleh KPU. Akankah kemudian ada kejutan hasil rekapitulasi atau mungkin sudah tergambar sejauh ini? Mungkinkah juga kemudian ada kejutan-kejutan yang menanggapi dari hasil rekapitulasi tersebut? Kita coba akan bahas pemirsa di meja catatan demokrasi dengan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir. Kami pun juga nanti akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Bung Karno. Mahasiswa mana suaranya? Masih teringat dengan kemarin nyoblos tanggal 14 Februari nyoblos siapa? Masih ingat kan? Atau Sudah tak sabar menunggu atau esok jangan-jangan hari. udah lupa gara-gara berburu takjil ini. War takjil kayak ini, rame ini di viral. Jangan sampai, besok pagi pasti akan ditunggu ya. Kita coba akan perkenalkan terlebih dahulu satu persatu narasumber kami. Pemirsa sudah hadir di meja catatan demokrasi. Ada Bang Ahmad Nur Hidayat, anggota Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin. Mas Ahmad, apa kabar? Selamat malam. Dan juga sudah hadir ada Bang Andreas Hugo Parera, tim TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam. Selamat malam. Semangat sekali ya. Dan juga sudah hadir ada Bung Slamet Ginting, pengamat politik kita. Selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau kalah ini soalnya kepilih ini. Selamat ya Bang. Suara aman ya Bang, suara ya Bang. Kemudian di sudut tengah kami juga menghadirkan dengan logo Indonesia, ini peta Indonesia. Bang Kodari sambil ditunjukin Bang peta di jaketnya Bang. Nah, sebelah kanan. Nah, Bang Muhammad Kodari, pengamat politik. Selamat malam. Lupa jaket yang mana hari ini. Saking banyaknya jaket Bang. Kemudian kami juga menghadirkan ini merupakan mantan ketua KPU 2019 yang paling sibuk banget. Kami ingat Mas sampai cari di kanal YouTube pukul 2 dini hari Mas Arief Budiman itu lagi live mengejutkan kami awak media mengumumkan hasil pemilu kala itu. Dia. Semoga yang sekarang nggak tengah malam lagi Mas ya. Bulan puasa. Mas Arief Budiman sehat Mas Arief Selamat Budiman. malam Mas Arief. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga Bang Habibur Rahman yang juga terpilih ini. Bang Habibur Rahman, selamat Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum. Hidup mahasiswa. Kalau kepilih emang beda suaranya Bang. Betul. Jakarta Timur juara. Kalau Iya. kepilih ngapain aja enak. Aduh, sekarang aja kenceng suaranya ya. Apalagi menang pilpres. Waduh, udah langsung dipancing terus. Kita langsung ke silakan. Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman ini masih ada sekitar 2 provinsi lagi kita menunggu. Karena kalau tadi di Jawa Barat kan ada sekitar 27 kabupaten kota, 26 Prabowo Gibran unggul. Hanya 1 Bang, kalah di Kuningan sama Anies. 01. Iya. Bagaimana Bang Habibur Rahman melihat dinamika yang terjadi dalam proses rekapitulasi ini Bang? Iya, namanya rekapitulasi berjenjang. Orang yang hadir di sini paham, adik-adik mahasiswa pasti paham. Jadi semua persoalan itu diselesaikan dari level yang terbawah. Lalu ke atas diselesaikan lagi, diselesaikan sehingga ketika kita masuk ke rekapitulasi tingkat nasional sepertinya seharusnya juga tidak terlalu banyak lagi dinamika. Ya, adapun misalnya baru hari ini Jawa Barat baru kemarin karena memang yang kemarin itu nyangkut di level Tambun Selatan itu nama kecamatan ya yang hanya sedikit di bawah Cakung kalau misalnya Pak Arief ya jumlah DPT-nya dan jumlah TPS-nya. Jadi begitu Tambun Selatan selesai, maka rekapitulasi Kabupaten Bekasi selesai, rekapitulasi provinsi selesai, langsung ke nasional pun selesai. Nah kalau Papua kan menurut saya dengan ada 2 Papua ini kalau saya Papua Pegunungan dan Papua Barat. Papua Barat saya pikir induk ya. Papua induk kalau saya monitor di media massa nggak ada dinamika seperti di Kabupaten Bekasi di Tambun Selatan tersebut sehingga insya Allah ya kalau ngikutin alurnya itu ya besok itu akan ditetapkan
Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Waduh, mendahului Sabar, hasil sabar, nih. Bang, sabar, Mendahului Bang. hasil ya, enggak, Bang. Sudah ini siap kan, menang nampaknya ya, sudah siap ya. menang. Wah, kita realistis ya, mengikuti bukan quick count ya, bukan ini tapi rekapitulasi berjenjang yang secara cermat saya ini ikut rekapitulasi berjenjang mulai tingkat kecamatan saya ikutin, tingkat kota, tingkat provinsi. Saya tahu sekali betapa ya proses tersebut berjalan dengan teramat cermat ya. Kita masukin data aja, misalnya ada selisih satu suara saja, misalnya jumlah yang hadir dengan yang tertulis, maka di sistemnya itu merah, nggak bisa diinput lagi, bunyi alarmnya, dan semua saksi di situ pasti aktif. Jangankan suara partai berkurang, suara yang nggak terkait dengan suara partai saja, misalnya jumlah kehadiran itu saya sebut tadi, itu akan mendapat kritikan dari semua orang yang hadir. Nah jadi kalau sudah sampai lolos dari kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sekarang di tingkat nasional ya insya Allah ya sudah. Memang kita bukannya prematur terlalu dini bergembira terlalu dini, ya memang udah jelas aturannya seperti itu. Tinggal memang ini yang dari Papua kan mungkin belum masuk, ada perjalanan perlu pesawat dan lain sebagainya. Begitu masuk besok pagi insya Allah ya mungkin ada semacam mekanisme sinkronisasi awal baru yang di rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional. Ya di situ ditetapkan, ya itu tadi saya bilang insya Allah ya sebagaimana juga hasil quick count, hasil rekapitulasi berjenjang ternyata tidak berbeda gitu. Baik, kita ke Bang Andreas yang mungkin ada riak-riak juga Bang ya sebenarnya di akar rumput, tapi yang namanya kontestasi ada menang, ada kalah dengan seluruh dinamika yang terjadi di tanah air. Bang Andreas melihatnya sejauh ini Bang, kita dikit lagi garis finish nih Bang di KPU. Gimana Bang? Oke, baik. Topik dari malam ini soal catatan demokrasi kan? Persis Bang, itu nama programnya. Nama program Bang, Nama temanya program. kita Temanya Bang ini Bang, rekapitulasi kami baca. Bang. Menunggu siapa juara Pilpres 2024. Itu dia Bang. Oke, baik. Kalau kita bicara soal artinya catatan demokrasi. Demokrasi itu kan kita lihat merupakan satu sistem. Dan dia bergerak di dalam satu, ada proses, ada inputnya sebelumnya, dan ada output. Nah sekarang kita ada di, yang kita bahas ini tadi adalah output dari perjalanan sistem pemilihan umum ini gitu. Nah, catatan-catatan yang terjadi ketika input dari pemilu ini berjalan, juga prosesnya, itu pun harus menjadi perhatian kita. Dan ini yang sekarang menjadi perhatian masyarakat, perhatian kita semua, untuk melihat, mengevaluasi apa yang terjadi di hasilnya ini gitu. Nah oleh karena itu saya kira ya hasil ini ya tentu akan menjadi catatan dan evaluasi yang akan dilakukan ya nanti ada di Mahkamah Konstitusi nanti karena ya setelah diketuk dari berbagai macam masukan-masukan yang kita peroleh termasuk apa yang terjadi hari ini banyak masukan-masukan yang disampaikan termasuk ke tim TPN dari Ganjar Pranowo. Tadi juga ada yang ke partai yang memberikan catatan-catatan terhadap perjalanan dari sistem pemilihan umum yang berjalan berlangsung ini gitu. Jadi oleh karena itu saya kira ya apa yang akan diputuskan itu juga merupakan bagian dari proses yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Jadi saya kira inilah yang akan kita lihat di dalam hari-hari ke depan nanti. Oke, artinya tadi yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman tadi terlalu dini atau bagaimana Bang Andreas? Itu adalah salah satu bagian di dalam proses ini gitu. Bahwa output itu ada dan output itu kan merupakan hasil dari proses dan input yang masuk di dalam proses perjalanan sistem pemilihan umum yang berlangsung. Kita tahu bahwa sebelum pemilihan umum kan ada peristiwa-peristiwa, misalnya apa yang terjadi dengan keputusan-keputusan baik itu di KPU ketika menerima pencalonan, sebelumnya ketika di MK, kemudian perjalanan masuk di dalam perjalanan pemilu ini dengan berbagai macam catatan termasuk di dalam sistem penghitungan, mesin hitung yang digunakan. Nah ini semua kan bagian dari proses demokrasi ya dalam hal ini adalah pemilihan umum yang kita jalankan ini gitu. Jadi kalau kita mau bicara demokrasi kita tidak bisa hanya lihat sepotongnya aja gitu.
kita hanya melihat bahwa ini output seperti ini. Bagaimana proses dan bagaimana input yang masuk itu penting untuk menjadi perhatian kita semua. Tapi Dan Bang itu Andreas adalah banyak- bagian dari pelajaran politik untuk masyarakat kita. Ya. Dan untuk bagaimana kita melihat catatan demokrasi kita ini ke depan seperti apa. Gitu. Baik, terima kasih Bang. Ini nama program kita disebutin berkali-kali Terima kasih, kan, Bang, iklan selain gratis. promosi. Tapi Bang Andreas seperti ini, Anda kan bukan hanya mengamati dari luar, tapi juga sebagai peserta pemilu Betul. 2024. Banyak tidak yang menurut Bang Andreas sendiri pribadi melihat seperti Jawa Tengah, Bali, NTT yang mengejutkan. Mungkin secara pileg unggul tapi figur capresnya lebih condong ke Bang Habibur Rahman, 02. Kan banyak hasil-hasil di tiap provinsi itu yang mengejutkan ya. Ya, mengejutkan dalam arti apa? Dalam arti perolehan suara. Dalam arti output yang kelihatan sekarang gitu. Tetapi di dalam proses itu ya kami juga menemukan banyak catatan-catatan gitu. Yang terjadi terhadap penyelenggara pemilu, ya terjadi terhadap mereka yang harus bertanggung jawab di proses penyelenggaraan pemilu, termasuk aparat keamanan dan penyelenggara pemilu, dan itu semua adalah bagian dari pemilihan umum yang sekarang berlangsung ini gitu. Jadi hal itu tidak bisa kita biarkan, kita lupakan begitu saja untuk kemudian kita katakan, wah pemilihan umum kita ini berjalan demokratis gitu. Oh, ya itu dari Bang Andreas berarti ya, ada beberapa Jadi catatan-catatan. ini harus seperti itu. menjadi catatan juga, termasuk adik-adik mahasiswa yang mempelajari untuk melihat masa depan Indonesia ke depan, harus kita melihat membuka ini semua gitu. Dan ini akan proses ini akan terjadi pada hari-hari ke depan nanti. Oke, kejutan-kejutan mungkin dari 03. 01 bagaimana Mas Ahmad Nur? Melihatnya sama tidak? Kalau 01 melihatnya sebetulnya teman-teman 02 ini sudah melalui euforia kemenangan yang cukup panjang sejak tanggal 15 Februari quick count sampai hari ini. Sebetulnya mereka sudah merayakan satu kemenangan yang euforia. Sampai hari ini pun saya kira Bang Habib masih euforia dengan kemenangan itu. Tapi kemudian kan euforia atau tidak, saya benar atau tidak, itu kan ditentukan secara proses konstitusi adalah ketetapan dari KPU. Dan saya kira Timnas Amin komit bahwa kita mengikuti proses ini dengan sangat cermat dan kita siap memberikan catatan-catatan yang diperlukan. Tetapi yang kita ingin pastikan adalah kok demokrasi kita setiap hari, setiap waktu, setiap 5 tahun itu terasa makin terpuruk, semakin lemah. Karena aspirasi masyarakat, ya kita bilang ini adalah satu proses yang penuh dengan catatan, kok makin lama catatannya makin banyak. Ya dari zaman 2019 kita ikuti juga bagaimana KPU saat itu banyak menggunakan teknologi IT yang sudah mulai dikembangkan yang namanya adalah situng. Kemudian situng diprotes banyak orang, diupdate menjadi Sirekap. Sirekap ini malah lebih banyak diprotes lagi, makin buruk lagi, ditelanjang mata di hadapan masyarakat. Jadi saya kira apa yang ingin kita sampaikan bahwa Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin ketika berkontestasi tentunya sudah tahu ada ujungnya, ada juaranya. Tetapi kalau pertanyaannya judulnya adalah menunggu siapa juara Pilpres, itu harus tanda bintang. Juara secara fair dan lebih demokratis atau juara yang tidak fair dan tidak lebih demokratis. Tetap ada juaranya. Tetapi menurut kami dan juga kami juga ingin sampaikan ke seluruh kontestan, baik itu 02 ataupun 03, setiap kontestan punya tanggung jawab. Baik itu yang dimenangkan ataupun yang dikalahkan dalam satu proses seperti ini, tanggung jawabnya adalah menjaga agar demokrasi kita lebih matang dan lebih sehat. Oke, kalau kemudian Mas Ahmad Nur, tapi kalau kita berbicara mengenai rekapitulasi yang sesaat lagi kemudian akan sampai di ujung, di final begitu ya, KPU, Anda meragukan kinerja dari KPU saat ini? Kalau kita mengatakan bahwa sejak Sirekap itu diumumkan ke publik, kita sudah sangat ragu dan sangat pesimis. Kenapa? Karena ini telanjang mata ya. Meskipun kan sudah dipastikan ya bahwa itu bukan menjadi acuan ya. Itu kan bukan jadi acuan, tetapi sejak itu kemudian ditutup, kan kita nggak punya acuan di masyarakat untuk mengkritisinya. Masyarakat untuk mengkritisinya kan jadi lebih sulit sekali. Artinya ini lebih gelap lagi, ya. Dan saya kira kalau kita melihat
KPU, sekarang banyak sekali catatan-catatan KPU. Dan tim hukum kita sudah siapkan itu. Dan bagaimana ini bukan hanya sekedar kita bilang 4 hal yang terjadi. Ini adalah kejahatan, ini adalah pelanggaran, ini adalah kecurangan, dan ini adalah pengkhianatan. Mas Ahmad Hidayat, tapi kan semua ada mekanisme Mas. KPU punya porsinya masing-masing, kemudian ada Bawaslu yang memberikan rekomendasi kalau memang ada indikasi tersebut, lakukan PSU, pemungutan suara ulang. Menurut Anda sudah optimal itu di lapangan? Bawaslu bekerja di setiap provinsi, PSU di mana-mana, kami siarkan di TV juga, Pak Ahmad Hidayat. Ya, tanda kita mengatakan bahwa KPU Bawaslu itu tidak cukup kredibel adalah mulai dari saat pendaftaran saja. Bagaimana keputusan MK sudah ada, kemudian itu didaftarkan tanpa ada perubahan atasannya ya soal memasukkan atau meloloskan Gibran sebagai calon presiden. Dan Bawaslu juga tidak komentar apa-apa. Yang komentar adalah DKPU dan DKPU sudah menjatuhkan hukuman kepada KPU. Itu saja kita sudah tahu prosesnya. Meskipun kita tetap optimis bahwa ini ada pengingatan. Ketika KPU bekerja tidak baik, Bawaslu juga bekerja tidak baik, ada DKPU. Ya, DKPP maksud saya. Dan kemudian ketika KPU mengeluarkan hasil dan kemudian kita punya celah untuk memprotes, kita masih punya MK. Setiap celah untuk memperjuangkan demokrasi kita lebih matang, lebih sejati, Timnas Amin akan gunakan. Oh, oke. KPU tadi kemudian sudah disinggung ya. Ini Mas Arief Budiman juga harus menjawab beberapa catatan tersebut. Tapi tahan dulu Mas Arief. Usai jeda berikut. Sesaat lagi catatan demokrasi.